Bayangkan seorang budak hitam yang tidak bisa berbicara dengan fasih, yang setiap hari bekerja keras tanpa henti, namun suatu hari, Allah memberikan kepadanya hikmah yang bahkan para raja dan orang kaya tidak miliki. Inilah kisah Luqman Al-Hakim, seorang lelaki yang namanya diabadikan dalam Al-Quran, bukan karena kekayaannya, bukan karena kekuasaannya, tetapi karena kebijaksanaannya yang melampaui zaman. Kisah ini akan mengubah cara Anda melihat kehidupan, karena nasihat Luqman bukan hanya untuk zamannya, tetapi untuk setiap jiwa yang mencari makna sejati dalam hidup ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudariku tercinta. Sebelum kita menyelami kisah luar biasa ini, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe channel ini agar kita bisa terus berbagi kisah-kisah inspiratif yang menguatkan iman kita. Aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video-video menarik selanjutnya. Baiklah, mari kita mulai perjalanan spiritual kita hari ini. Siapakah sebenarnya Luqman Al-Hakim? Banyak yang tidak tahu bahwa Luqman bukanlah seorang nabi dalam pengertian yang sebenarnya. Allah tidak memberikan kepadanya wahyu seperti yang diberikan kepada para nabi. Namun Allah memberikan sesuatu yang sangat istimewa, yaitu hikmah. Dalam surah Luqman ayat 12, Allah berfirman bahwa Dia telah memberikan hikmah kepada Luqman, dan Allah memerintahkannya untuk bersyukur. Hikmah ini adalah kemampuan untuk melihat kebenaran dalam setiap situasi, memahami hakikat kehidupan, dan memberikan nasihat yang tepat pada waktu yang tepat. Luqman hidup pada zaman yang sangat jauh sebelum Nabi Muhammad SAW. Ada yang mengatakan dia hidup sezaman dengan Nabi Daud alaihi salam, ada pula yang mengatakan dia hidup sebelum itu. Yang pasti, dia adalah seorang lelaki biasa yang dilahirkan dalam kondisi yang sangat sederhana. Menurut berbagai riwayat, Luqman adalah seorang budak berkulit hitam dari Habasyah atau Nubia, yang bekerja sebagai tukang kayu atau penggembala kambing. Fisiknya digambarkan tidak menarik, bibirnya tebal, dan dia memiliki keterbatasan dalam berbicara dengan lancar. Namun, di balik penampilan fisiknya yang sederhana, tersimpan hati yang bersih dan akal yang cemerlang. Suatu hari, tuannya meminta Luqman untuk menyembelih seekor kambing dan membawakan kepadanya bagian yang paling baik dari kambing tersebut. Luqman pun menyembelih kambing itu dan membawa lidah dan hati kambing tersebut kepada tuannya. Tuannya bertanya, "Mengapa kamu memilih dua bagian ini?" Luqman menjawab, "Karena inilah dua organ yang paling baik jika keduanya baik, dan paling buruk jika keduanya buruk." Beberapa hari kemudian, tuannya memintanya lagi untuk menyembelih kambing dan kali ini membawa bagian yang paling buruk. Dan apa yang dilakukan Luqman? Dia kembali membawa lidah dan hati. Tuannya semakin kagum dan berkata, "Bagaimana mungkin yang terbaik dan terburuk adalah sama?" Luqman menjawab dengan bijak, "Jika lidah dan hati digunakan untuk kebaikan, maka tidak ada yang lebih baik darinya, namun jika digunakan untuk kejahatan, maka tidak ada yang lebih buruk darinya." Kejadian ini menunjukkan betapa dalamnya pemahaman Luqman tentang hakikat manusia. Dia memahami bahwa pusat dari segala kebaikan dan keburukan manusia adalah hati dan lisannya. Hati yang bersih akan melahirkan perkataan yang baik, dan hati yang kotor akan melahirkan perkataan yang merusak. Inilah hikmah yang membuat tuannya semakin menghormati Luqman, hingga akhirnya dia memerdekakan Luqman dari perbudakan. Setelah merdeka, Luqman tidak menjadi sombong atau lupa diri. Dia tetap rendah hati dan terus mencari ilmu. Dia sering duduk dalam majelis-majelis para ulama dan orang-orang bijak, mendengarkan dengan seksama dan berbicara hanya ketika diperlukan. Ketika ditanya mengapa dia lebih banyak diam, Luqman menjawab, "Aku telah melihat bahwa banyak orang menyesali apa yang mereka ucapkan, tetapi jarang ada orang yang menyesali diamnya." Prinsip ini menjadi salah satu fondasi kebijaksanaannya, karena dia memahami bahwa setiap kata yang keluar dari mulut memiliki konsekuensi, dan kadang diamlah yang merupakan jawaban terbaik. Luqman juga dikenal sebagai sosok yang sangat tawadu. Suatu ketika, sekelompok orang datang kepadanya dan berkata, "Bukankah kamu adalah budak kami yang dulu menggembala kambing?" Luqman menjawab dengan tenang,
Ya, benar. Mereka bertanya lagi, lalu apa yang membuatmu mencapai derajat ini? Luqman menjawab, berkata jujur, menunaikan amanah, meninggalkan hal-hal yang tidak berguna bagiku, menundukkan pandangan, menjaga lisan, dan selalu bersedekah. Barang siapa yang melakukan seperti yang aku lakukan, dia akan seperti aku, dan barang siapa yang menguranginya, dia akan kurang dariku. Inilah resep sederhana namun sangat mendalam dari seorang yang telah mencapai puncak kebijaksanaan. Yang membuat Luqman benar-benar istimewa adalah hubungannya dengan anaknya. Seluruh surah Luqman dalam Al-Quran sebagian besar berisi nasihat Luqman kepada anaknya, dan nasihat-nasihat ini telah menjadi pedoman hidup bagi jutaan manusia sepanjang sejarah. Mari kita selami satu persatu nasihat mutiara ini, karena di dalamnya tersimpan kunci kehidupan yang bahagia di dunia dan akhirat. Nasihat pertama dan paling fundamental dari Luqman kepada anaknya adalah tentang tauhid. Allah berfirman dalam Al-Quran, Surah Luqman ayat 13, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Perhatikan bagaimana Luqman memulai pendidikan anaknya, bukan dengan ilmu duniawi, bukan dengan cara mencari kekayaan, tetapi dengan pondasi iman yang kokoh, yaitu tauhid. Luqman memahami bahwa tanpa tauhid yang benar, semua pencapaian hidup akan sia-sia. Dia tahu bahwa syirik, yaitu mempersekutukan Allah, adalah dosa yang paling besar dan tidak akan diampuni, kecuali jika seseorang bertaubat sebelum mati. Maka dia sangat tegas dalam nasihat ini. Dia menyebutnya sebagai kezaliman yang besar, karena syirik adalah bentuk kezaliman terhadap diri sendiri yang paling fatal. Mengapa? Karena Allah telah menciptakan kita, memberikan kita kehidupan, kesehatan, rezeki, dan segala nikmat. Namun jika kita menyembah selain Dia, berarti kita telah menempatkan sesuatu pada posisi yang bukan haknya, dan ini adalah puncak dari ketidakadilan. Bayangkan seorang ayah yang telah membesarkan anaknya dengan penuh kasih sayang, memberikan pendidikan terbaik, memenuhi semua kebutuhannya, lalu tiba-tiba anaknya berkata bahwa orang lain adalah ayahnya. Betapa sakitnya hati sang ayah. Begitu pula, ketika seorang hamba menyembah selain Allah yang telah menciptakannya, ini adalah pengkhianatan tertinggi terhadap Sang Pencipta. Luqman memahami ini dengan sangat mendalam, maka dia memastikan anaknya tidak terjerumus dalam kesesatan ini. Kemudian, Allah melanjutkan dalam ayat berikutnya dengan menjelaskan pentingnya berbakti kepada orang tua. Dalam surah Luqman ayat 14 dan 15, Allah menyebutkan bagaimana seorang ibu mengandung anaknya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam 2 tahun. Allah memerintahkan agar bersyukur kepadanya dan kepada kedua orang tua. Namun, Allah juga memberikan batasan yang sangat jelas. Jika kedua orang tuamu memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Ini adalah pelajaran yang sangat penting. Luqman mengajarkan kepada anaknya bahwa berbakti kepada orang tua adalah kewajiban yang sangat besar, hampir sejajar dengan kewajiban kepada Allah. Namun, ketaatan kepada orang tua memiliki batas, yaitu tidak boleh dalam hal maksiat kepada Allah. Jika orang tua memerintahkan untuk berbuat syirik atau melakukan dosa besar lainnya, maka anak tidak boleh menaati perintah tersebut. Namun, meskipun tidak menaati dalam hal tersebut, anak tetap harus bergaul dengan orang tuanya dengan baik, tetap menghormati, melayani, dan berbuat baik kepada mereka dalam urusan dunia. Inilah keseimbangan yang sempurna dalam ajaran Islam. Tidak ada agama atau ajaran manapun yang menempatkan hak orang tua setinggi ini, namun juga memberikan batasan yang jelas bahwa ketaatan kepada makhluk tidak boleh mendahului ketaatan kepada Sang Khalik. Luqman memastikan anaknya memahami prinsip ini dengan sangat baik, karena dalam kehidupan, akan ada banyak situasi di mana seseorang harus memilih antara menyenangkan orang tua atau menaati Allah, dan pilihan yang benar sudah sangat jelas.
Nasihat selanjutnya dari Luqman adalah tentang muraqabah, yaitu kesadaran bahwa Allah selalu mengawasi. Dalam surah Luqman ayat 16, Allah berfirman melalui nasihat Luqman, "Hai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi, dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya. Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui." Renungkan kedalaman nasihat ini. Luqman mengajarkan kepada anaknya bahwa tidak ada satupun perbuatan, sekecil apapun, yang tersembunyi dari Allah. Bahkan jika perbuatan itu seberat biji sawi, yang merupakan biji yang sangat kecil, dan tersembunyi di dalam batu yang keras, atau berada di langit yang tinggi, atau tertanam jauh di dalam bumi, Allah tetap mengetahuinya dan akan membalasnya di hari kiamat. Ini adalah pelajaran tentang akuntabilitas yang sempurna. Dengan kesadaran ini, seorang muslim akan selalu berhati-hati dalam setiap tindakannya, baik ketika sendirian maupun di tengah keramaian. Dia akan menjaga perbuatannya bukan karena takut dilihat manusia, tetapi karena dia tahu Allah selalu melihat. Dia akan meninggalkan dosa bukan karena takut tertangkap polisi atau dihukum oleh pengadilan, tetapi karena dia tahu bahwa meskipun semua manusia tidak mengetahuinya, Allah yang Maha Mengetahui tidak akan luput mengawasi. Ini adalah fondasi dari akhlak yang sesungguhnya, yaitu akhlak yang muncul dari dalam diri, bukan dari tekanan eksternal. Luqman juga mengajarkan kepada anaknya untuk mendirikan salat. Dalam ayat 17, Allah berfirman, "Hai anakku, dirikanlah salat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah." Perhatikan bagaimana Luqman tidak hanya memerintahkan anaknya untuk salat, tetapi menggunakan kata iqimus shalah, yang berarti menegakkan atau mendirikan salat. Ada perbedaan besar antara sekadar melakukan salat dan menegakkan salat. Menegakkan salat berarti melakukannya dengan sempurna, dengan khusyuk, dengan memahami maknanya, dan dengan menjaga konsistensinya. Ini berarti salat bukan sekadar ritual yang dilakukan secara mekanis, tetapi menjadi tiang kehidupan yang memberikan kekuatan spiritual setiap hari. Kemudian, Luqman tidak berhenti di situ. Dia juga mengajarkan anaknya untuk amar ma'ruf nahi munkar, yaitu menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Ini adalah tanggung jawab setiap muslim yang sering kali dilupakan. Banyak orang yang merasa bahwa urusan mereka adalah memperbaiki diri sendiri, dan urusan orang lain adalah urusan mereka sendiri. Namun Luqman mengajarkan bahwa setelah seseorang memperbaiki dirinya sendiri, dia memiliki tanggung jawab untuk mengajak orang lain kepada kebaikan dan menjauhkan mereka dari keburukan, tentunya dengan cara yang bijak dan penuh hikmah. Yang sangat menarik adalah Luqman juga mengajarkan tentang kesabaran dalam konteks ini. Dia berkata, "Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu." Mengapa kesabaran disebutkan setelah amar ma'ruf nahi munkar? Karena Luqman tahu bahwa siapapun yang berusaha menyebarkan kebaikan dan mencegah kejahatan pasti akan menghadapi tantangan. Akan ada orang yang menolak, mengejek, bahkan menyakiti. Maka, kesabaran adalah senjata yang harus dimiliki oleh setiap orang yang ingin menjadi pembawa perubahan. Tanpa kesabaran, seseorang akan mudah menyerah ketika menghadapi rintangan. Nasihat berikutnya dari Luqman adalah tentang akhlak dalam berinteraksi dengan manusia. Dalam ayat 18 dan 19, Allah berfirman, "Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai." Di sini, Luqman mengajarkan adab yang sangat tinggi dalam pergaulan sosial. Pertama, jangan memalingkan wajah dari orang lain karena sombong. Ini adalah sikap yang sangat buruk yang menunjukkan bahwa seseorang merasa lebih baik dari orang lain. Seorang muslim sejati tidak akan pernah meremehkan siapapun, karena dia tahu bahwa kemuliaan di sisi Allah bukan dari harta, bukan dari keturunan,
bukan dari jabatan, tetapi dari ketakwaan. Bisa jadi orang yang tampak sederhana di hadapan kita adalah orang yang paling mulia di sisi Allah. Kedua, jangan berjalan dengan angkuh. Cara seseorang berjalan mencerminkan isi hatinya. Orang yang berjalan dengan angkuh, dengan dada membusung dan langkah yang sombong, menunjukkan bahwa hatinya penuh dengan kibir. Padahal, kibir adalah salah satu dosa yang paling dibenci Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada seberat biji sawi dari kibir. Maka, Luqman mengajarkan anaknya untuk berjalan dengan sederhana, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat, menunjukkan sikap yang tenang dan penuh wibawa tanpa kesombongan. Ketiga, lunakkanlah suaramu. Ini adalah nasihat yang sangat relevan di zaman sekarang di mana banyak orang berbicara dengan suara keras, berteriak, dan tidak menghormati orang lain dalam percakapan. Luqman mengajarkan bahwa suara yang baik adalah suara yang lembut, yang tidak menyakiti telinga orang lain. Bahkan Allah mengibaratkan suara yang keras dan kasar seperti suara keledai, yang merupakan perumpamaan yang sangat keras untuk menunjukkan betapa buruknya sikap tersebut. Semua nasihat Luqman ini menunjukkan bahwa Islam bukan hanya agama yang mengatur hubungan vertikal antara manusia dan Tuhannya, tetapi juga mengatur hubungan horizontal antara manusia dengan sesama manusia. Seorang Muslim yang sejati adalah orang yang baik dalam ibadahnya kepada Allah, dan juga baik dalam akhlaknya kepada sesama makhluk. Tidak ada yang namanya Muslim yang soleh tetapi kasar kepada orang lain, atau Muslim yang rajin beribadah tetapi sombong dan angkuh. Semua aspek kehidupan harus seimbang dan sesuai dengan ajaran Islam. Kini, mari kita lihat bagaimana hikmah Luqman ini berpengaruh dalam kehidupannya sehari-hari. Ada banyak kisah yang diriwayatkan tentang bagaimana Luqman menghadapi berbagai situasi dengan kebijaksanaan yang luar biasa. Suatu ketika, seorang lelaki datang kepada Luqman dan bertanya, "Wahai Luqman, siapakah orang yang paling buruk?" Luqman menjawab, "Orang yang tidak peduli meskipun orang lain melihatnya berbuat dosa." Ini adalah jawaban yang sangat dalam, karena menunjukkan bahwa orang yang paling buruk bukan hanya orang yang berbuat dosa, tetapi orang yang tidak malu berbuat dosa di hadapan orang lain. Orang seperti ini telah kehilangan rasa malunya, dan ketika rasa malu hilang, semua kebaikan akan mengikuti. Di kesempatan lain, Luqman ditanya, "Siapakah orang yang paling bijaksana?" Luqman menjawab, "Orang yang tidak menambah kebodohan pada kebodohannya." Maksudnya adalah orang yang, ketika dia berbuat kesalahan, dia segera mengakui dan memperbaikinya, bukan malah mencari pembenaran atau menambah kesalahan dengan kesalahan yang lain. Banyak orang yang ketika berbuat salah, mereka mencoba menutupinya dengan kebohongan, atau menyalahkan orang lain, dan ini hanya akan menambah kebodohan mereka. Orang bijak adalah orang yang berani mengakui kesalahannya dan belajar dari kesalahan tersebut. Luqman juga pernah ditanya, "Apa yang paling engkau takuti?" Dia menjawab, "Hatiku sendiri." Orang bertanya lagi, "Mengapa?" Luqman berkata, "Karena hatiku kadang mendorongku kepada kebaikan dan kadang kepada keburukan, maka aku selalu waspada terhadap bisikan-bisikan yang muncul dari hatiku sendiri." Ini adalah pelajaran yang sangat penting tentang jihad melawan hawa nafsu. Musuh terbesar manusia bukanlah orang lain, tetapi dirinya sendiri. Hawa nafsu yang ada dalam diri kita itulah yang seringkali membawa kita kepada kehancuran. Maka, seseorang harus selalu waspada dan terus-menerus memeriksa niatnya, memastikan bahwa setiap perbuatan yang dilakukan adalah untuk mencari ridha Allah, bukan untuk memuaskan ego atau hawa nafsu. Ada juga kisah ketika seseorang bertanya kepada Luqman, "Bagaimana engkau mendapatkan hikmah ini?" Luqman menjawab dengan sangat rendah hati, "Aku selalu belajar dari orang-orang yang lebih tua dariku. Aku mendengarkan nasihat mereka dan mengambil pelajaran dari pengalaman mereka. Aku tidak membuang waktuku untuk hal-hal yang tidak berguna, dan aku selalu ingat bahwa kematian bisa datang kapan saja, maka aku berusaha menggunakan setiap waktu yang aku miliki untuk hal-hal yang bermanfaat." Inilah rahasia kebijaksanaan Luqman,
yaitu sikap rendah hati yang terus-menerus belajar, tidak merasa diri sudah paling tahu, dan memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Salah satu nasihat Luqman yang sangat terkenal adalah tentang memilih teman. Dia berkata, ada 3 jenis teman yang harus kamu miliki, dan 3 jenis teman yang harus kamu hindari. 3 teman yang harus kamu miliki adalah: pertama, teman yang membantumu ketika kamu dalam kesulitan. Kedua, teman yang menasihatimu ketika kamu berbuat salah. Ketiga, teman yang mendoakanmu meskipun kamu tidak bersama mereka. Sedangkan 3 teman yang harus kamu hindari adalah: pertama, teman yang hanya datang ketika kamu memiliki sesuatu yang dia butuhkan. Kedua, teman yang membuatmu lupa kepada Allah. Ketiga, teman yang tidak peduli dengan keadaanmu dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Nasihat ini sangat relevan di zaman sekarang di mana kita dikelilingi oleh banyak orang, tetapi sangat sedikit yang benar-benar bisa disebut sebagai teman sejati. Media sosial membuat kita merasa memiliki ribuan teman, tetapi ketika kita benar-benar membutuhkan bantuan, seringkali kita merasa sendirian. Luqman mengajarkan kita untuk sangat selektif dalam memilih teman, karena teman yang baik akan membawa kita kepada surga, sedangkan teman yang buruk akan membawa kita kepada neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan kita dalam sebuah hadits bahwa seseorang akan mengikuti agama temannya, maka hendaklah dia berhati-hati dalam memilih teman. Luqman juga sangat bijaksana dalam mengajarkan tentang rezeki dan kekayaan. Suatu ketika dia berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, jangan sampai kamu menjadi budak dari dunia. Jadilah tuan atas hartamu, jangan sampai hartamu menjadi tuan atas dirimu. Gunakan hartamu untuk hal-hal yang bermanfaat, bersedekahlah kepada yang membutuhkan, karena harta yang kamu sedekahkan itulah yang benar-benar menjadi milikmu di akhirat kelak. Sedangkan harta yang kamu simpan dan tidak kamu gunakan untuk kebaikan, dia akan ditinggalkan ketika kamu mati, dan menjadi milik ahli warismu." Ini adalah pelajaran tentang perspektif yang benar terhadap harta. Harta adalah amanah dari Allah yang harus digunakan dengan bijaksana. Harta bukanlah tujuan hidup, tetapi alat untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, yaitu mendapatkan ridha Allah. Orang yang menjadikan harta sebagai tujuan hidupnya akan menjadi budak dari harta tersebut. Dia akan terus-menerus mengejar dan mengejar, tidak pernah merasa cukup, dan ketika dia mati, dia tidak membawa apa-apa kecuali amal perbuatannya. Sebaliknya, orang yang menjadikan harta sebagai alat akan menggunakannya untuk kebaikan, untuk membantu orang lain, untuk bersedekah, dan ini akan menjadi investasi terbaik untuk kehidupan akhiratnya. Dalam hal pekerjaan, Luqman juga memberikan nasihat yang sangat berharga. Dia berkata, "Wahai anakku, carilah pekerjaan yang halal meskipun sedikit hasilnya, dan tinggalkanlah pekerjaan yang haram meskipun banyak hasilnya. Sesungguhnya rezeki yang halal akan membawa berkah, sedangkan rezeki yang haram akan membawa bencana, baik di dunia maupun di akhirat. Jangan sampai kamu menjual agamamu demi dunia yang fana ini, karena dunia akan berlalu, tetapi akhirat adalah kekal." Di zaman sekarang, banyak orang yang terjebak dalam dilema ini. Mereka tahu bahwa pekerjaan yang mereka lakukan mengandung unsur haram, entah itu riba, penipuan, korupsi, atau hal haram lainnya, tetapi mereka terus melakukannya karena gajinya besar dan kehidupan mereka nyaman. Mereka lupa bahwa kenyamanan dunia yang didapatkan dari jalan yang haram tidak akan membawa kebahagiaan sejati. Harta yang haram tidak akan memberikan ketenangan dalam hati, dan akan menjadi beban yang berat di akhirat kelak. Nasihat Luqman mengingatkan kita untuk selalu memilih jalan yang halal, meskipun terlihat lebih sulit dan hasilnya lebih sedikit, karena berkah dari Allah jauh lebih berharga daripada semua kekayaan dunia. Luqman juga mengajarkan tentang pentingnya ilmu. Dia berkata, "Wahai anakku, tuntutlah ilmu, karena ilmu adalah cahaya yang menerangi jalan hidupmu. Orang yang berilmu akan selalu menemukan jalan keluar dari setiap kesulitan, sedangkan orang yang bodoh akan terus tersesat dalam kegelapan. Namun, ingatlah bahwa ilmu tanpa amal adalah seperti pohon tanpa buah, tidak ada manfaatnya. Maka, belajarlah dengan niat yang tulus, dan amalkan ilmu yang kamu pelajari.
Ini adalah pelajaran yang sangat penting di zaman informasi ini. Kita hidup di zaman di mana informasi tersedia sangat melimpah. Kita bisa belajar hampir apa saja dari internet, tetapi pertanyaannya adalah, apakah kita benar-benar mengamalkan ilmu yang kita pelajari? Banyak orang yang hanya mengumpulkan ilmu, membaca buku demi buku, mengikuti seminar demi seminar, tetapi kehidupan mereka tidak berubah sama sekali. Mereka tahu banyak hal, tetapi tidak melakukan apa-apa. Luqman mengingatkan kita bahwa ilmu yang sejati adalah ilmu yang diamalkan, yang mengubah kehidupan kita menjadi lebih baik, yang membawa kita lebih dekat kepada Allah. Ada juga nasihat Luqman tentang menghadapi musibah. Dia berkata, "Wahai anakku, ketika kamu ditimpa musibah, janganlah kamu bersedih secara berlebihan, karena kesedihan yang berlebihan tidak akan mengubah apa-apa. Bersabarlah dan ikhlaskah dengan takdir Allah, karena Allah tidak akan menguji hambanya kecuali dengan sesuatu yang mampu Dia tanggung. Setiap musibah yang menimpamu adalah penghapus dosa dan peningkatan derajatmu di sisi Allah, asalkan kamu bersabar dan tidak mengeluh." Nasihat ini sangat relevan dalam kehidupan kita yang penuh dengan ujian dan cobaan. Setiap orang pasti akan menghadapi musibah, baik itu kehilangan orang yang dicintai, kehilangan harta, sakit penyakit, atau ujian lainnya. Yang membedakan seorang mukmin sejati dengan yang lainnya adalah bagaimana dia merespon musibah tersebut. Apakah dia akan mengeluh dan menyalahkan Allah, ataukah dia akan bersabar dan tetap bersyukur? Luqman mengajarkan bahwa musibah adalah bagian dari kehidupan, dan cara terbaik untuk menghadapinya adalah dengan sabar dan tawakal kepada Allah. Luqman juga mengajarkan tentang pentingnya menjaga lisan. Dia berkata, "Wahai anakku, jagalah lisanmu dari perkataan yang sia-sia, karena lisanmu adalah pedang yang bisa melukai orang lain tanpa meninggalkan bekas luka yang terlihat, tetapi luka di hati jauh lebih sakit daripada luka di tubuh. Jangan engkau ucapkan sesuatu yang tidak engkau ingin orang lain ucapkan kepadamu. Jika engkau tidak bisa berkata baik, maka diamlah, karena diam adalah emas." Nasihat tentang menjaga lisan ini sangat penting karena banyak permasalahan di dunia ini bermula dari lisan yang tidak terjaga. Perselisihan antar keluarga, perceraian, permusuhan antar teman, bahkan peperangan antar bangsa, seringkali bermula dari kata-kata yang tidak dijaga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa barang siapa yang menjaga lisannya dan kemaluannya, maka dia dijamin masuk surga. Ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga lisan dalam kehidupan seorang muslim. Luqman juga memberikan nasihat tentang bagaimana menghadapi orang yang zalim. Dia berkata, "Wahai anakku, jika kamu dizalimi oleh seseorang, janganlah kamu membalas dengan kezaliman yang serupa, karena itu akan menjadikanmu sama dengannya. Bersabarlah dan serahkanlah urusanmu kepada Allah, karena Allah adalah sebaik-baik pembela. Balasan Allah jauh lebih baik daripada balasanmu sendiri, dan Allah pasti akan memberikan keadilan pada waktu yang tepat." Ini adalah pelajaran tentang menahan amarah dan tidak terburu-buru dalam membalas. Banyak orang yang ketika disakiti, mereka langsung ingin membalas dengan cara yang lebih buruk lagi. Padahal, ini hanya akan menciptakan lingkaran setan dari kezaliman yang tidak ada habisnya. Luqman mengajarkan untuk memutus lingkaran setan ini dengan kesabaran dan menyerahkan urusan kepada Allah. Ini bukan berarti pasif atau lemah, tetapi ini adalah bentuk kekuatan spiritual yang luar biasa, karena butuh keimanan yang sangat kuat untuk bisa memaafkan dan tidak membalas ketika kita mampu melakukannya. Dalam hal mendidik anak, Luqman memberikan teladan yang sangat baik. Perhatikan bagaimana cara dia mendidik anaknya, selalu dengan panggilan yang lembut, "Ya Bunaya," yang berarti "Wahai anakku tersayang." Ini menunjukkan kasih sayang yang dalam-dalam setiap nasihatnya. Dia tidak pernah membentak, tidak pernah kasar, tetapi selalu dengan kelembutan dan kesabaran. Dia juga tidak hanya memerintah, tetapi menjelaskan alasan di balik setiap perintahnya, sehingga anaknya memahami dengan hati, bukan hanya dengan telinga. Ini adalah metode pendidikan yang sangat efektif. Banyak orang tua di zaman sekarang yang mendidik anak mereka dengan cara yang keras,
dengan bentakan dan hukuman fisik, tanpa menjelaskan alasan di balik aturan yang mereka tetapkan. Akibatnya, anak-anak tumbuh dengan rasa takut, bukan dengan pemahaman dan kesadaran. Mereka mungkin menaati orang tua mereka ketika orang tua ada, tetapi ketika orang tua tidak ada, mereka akan melakukan apa saja yang mereka mau. Sebaliknya, anak yang dididik dengan metode Luqman akan memiliki kesadaran internal. Mereka akan melakukan kebaikan bukan karena takut kepada orang tua, tetapi karena mereka memahami bahwa itu adalah yang benar. Luqman juga mengajarkan tentang pentingnya tawakal kepada Allah. Dia berkata, "Wahai anakku, berusahalah dengan sungguh-sungguh dalam segala urusanmu, tetapi jangan lupa untuk bertawakal kepada Allah. Ikhtiar tanpa tawakal adalah kesombongan, dan tawakal tanpa ikhtiar adalah kemalasan. Gabungkanlah keduanya, berusahalah seolah-olah kesuksesanmu tergantung pada usahamu, tetapi bertawakallah seolah-olah kesuksesanmu hanya tergantung pada Allah, karena memang begitulah adanya." Ini adalah keseimbangan yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim. Banyak orang yang hanya berusaha tanpa berdoa dan bertawakal. Mereka mengandalkan kemampuan mereka sendiri dan lupa bahwa Allah lah yang menentukan segala sesuatu. Ada juga orang yang hanya berdoa tanpa berusaha. Mereka berharap mukjizat terjadi tanpa mereka melakukan apa-apa. Kedua ekstrim ini adalah salah. Islam mengajarkan untuk menggabungkan ikhtiar dan tawakal, berusaha dengan maksimal dan menyerahkan hasilnya kepada Allah. Ada kisah menarik tentang Luqman dan tuannya ketika mereka dalam perjalanan. Tuannya berkata kepada Luqman, "Makanlah buah-buah ini." Luqman memakan buah-buah tersebut hingga hanya tersisa satu buah yang rasanya sangat pahit. Tuannya bertanya, "Mengapa kamu memakan semua buah yang pahit itu dan meninggalkan yang manis untukku?" Luqman menjawab, "Tuanku telah memberikan begitu banyak kebaikan kepadaku, maka tidaklah pantas bagiku untuk mengeluh tentang satu buah yang pahit. Tangan yang telah memberikan begitu banyak kemanisan kepadaku layak untuk aku balas dengan kesabaran atas kepahitan yang kecil ini." Kisah ini menunjukkan akhlak Luqman yang luar biasa dalam hal syukur dan menghargai kebaikan orang lain. Dia tidak fokus pada hal yang buruk yang dia terima, tetapi fokus pada kebaikan yang telah dia terima selama ini. Di zaman sekarang, banyak orang yang mudah lupa dengan kebaikan yang telah mereka terima. Orang tua yang telah membesarkan mereka selama puluhan tahun dengan penuh kasih sayang. Tetapi ketika ada satu hal kecil yang tidak sesuai dengan keinginan mereka, mereka langsung marah dan melawan. Teman yang telah membantu mereka berkali-kali, tetapi ketika sekali tidak bisa membantu, mereka langsung menjauh. Luqman mengajarkan kita untuk selalu mengingat kebaikan orang lain dan tidak mudah melupakan jasa mereka. Luqman juga sangat bijaksana dalam menghadapi ujian dan cobaan hidup. Suatu ketika dia berkata, "Aku pernah mengalami 3 hal yang mengajarkanku tentang kehidupan. Pertama, aku pernah melihat orang yang berjalan di jalan yang gelap, dan dia tersandung berkali-kali karena tidak membawa lampu. Ini mengajarkanku bahwa orang yang hidup tanpa ilmu adalah seperti orang yang berjalan dalam kegelapan, dia akan terus tersandung dalam kesalahan. Kedua, aku pernah melihat orang yang membangun rumah di atas pasir, dan ketika hujan datang, rumahnya runtuh. Ini mengajarkanku bahwa kehidupan yang dibangun tanpa pondasi iman yang kuat akan runtuh ketika ujian datang. Ketiga, aku pernah melihat orang yang menabur benih di tanah yang keras dan tidak subur, dan dia marah ketika tidak ada yang tumbuh. Ini mengajarkanku bahwa jika kamu ingin menuai kebaikan, kamu harus menabur kebaikan di tempat yang tepat dan dengan cara yang benar. Ketiga pelajaran ini sangat dalam dan relevan untuk kehidupan kita. Pelajaran pertama tentang pentingnya ilmu sudah kita bahas sebelumnya. Pelajaran kedua tentang pondasi iman mengajarkan kita bahwa tanpa iman yang kuat, semua pencapaian duniawi kita tidak akan berarti apa-apa ketika ujian datang. Orang yang hartanya banyak, jabatannya tinggi, tetapi imannya lemah, akan hancur ketika dia kehilangan harta atau jabatannya. Sebaliknya, orang yang imannya kuat akan tetap tegar menghadapi ujian apapun, karena dia tahu bahwa semua yang ada di dunia ini adalah sementara, dan yang kekal hanya Allah dan akhirat.
Pelajaran ketiga tentang menabur kebaikan mengajarkan kita untuk selektif dalam berbuat baik. Bukan berarti kita tidak boleh berbuat baik kepada semua orang, tetapi kita harus bijaksana dalam memilih cara dan waktu yang tepat. Kebaikan yang dilakukan dengan cara yang salah atau pada waktu yang tidak tepat mungkin tidak akan memberikan hasil yang diharapkan, bahkan bisa menimbulkan masalah. Luqman juga memberikan nasihat tentang bagaimana menghadapi kematian. Dia berkata, "Wahai anakku, ingatlah kematian setiap hari, karena mengingat kematian akan membuatmu meninggalkan dosa-dosa kecil dan besar." Orang yang selalu ingat kematian akan menggunakan waktunya dengan bijaksana, karena dia tahu bahwa waktu yang dia miliki sangat terbatas. Dia tidak akan menyia-nyiakan hidupnya untuk hal-hal yang tidak berguna, tetapi akan fokus pada hal-hal yang akan bermanfaat baginya di akhirat kelak. Mengingat kematian bukan berarti kita harus terus-menerus sedih dan murung, tetapi mengingat kematian akan membuat kita lebih bijaksana dalam menggunakan hidup kita. Kita akan lebih menghargai waktu, lebih berhati-hati dalam setiap tindakan, dan lebih fokus pada tujuan akhir dari kehidupan kita, yaitu mendapatkan ridha Allah dan masuk surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menganjurkan umatnya untuk sering mengingat kematian, karena mengingat kematian adalah penghancur kelezatan. Maksudnya adalah mengingat kematian akan menghancurkan kelezatan-kelezatan duniawi yang bersifat sementara dan mengingatkan kita pada kelezatan akhirat yang kekal. Ada juga nasihat Luqman tentang bagaimana bersikap ketika memiliki kelebihan dari orang lain. Dia berkata, "Wahai anakku, jika Allah memberikan kelebihan kepadamu, baik itu kelebihan harta, ilmu, kecantikan, atau kelebihan lainnya, janganlah kamu sombong dan meremehkan orang lain. Ingatlah bahwa semua itu adalah pemberian Allah yang bisa diambil kapan saja. Gunakan kelebihanmu untuk membantu orang yang kekurangan, bukan untuk menyombongkan diri. Orang yang paling mulia di sisi Allah bukanlah orang yang paling kaya atau paling pintar, tetapi orang yang paling bertakwa." Ini adalah pelajaran yang sangat penting di zaman sekarang di mana banyak orang berlomba-lomba untuk menunjukkan kelebihan mereka di media sosial. Mereka memamerkan harta mereka, kecantikan mereka, liburan mereka, makanan mewah mereka, dan sebagainya. Padahal, semua itu hanya akan menimbulkan rasa iri di hati orang lain dan kesombongan di hati mereka sendiri. Luqman mengajarkan kita untuk bersyukur atas nikmat Allah dengan cara yang benar, yaitu dengan menggunakan nikmat tersebut untuk kebaikan, bukan untuk pamer. Luqman juga sangat bijaksana dalam mengajarkan tentang rezeki. Dia berkata, "Wahai anakku, janganlah kamu khawatir tentang rezeki, karena Allah telah menjamin rezeki setiap makhluk. Bahkan burung yang terbang di pagi hari dengan perut kosong, dia akan kembali di sore hari dengan perut kenyang, karena Allah yang memberinya makan. Yang harus kamu khawatirkan bukanlah apakah rezekimu akan datang atau tidak, tetapi apakah rezeki yang kamu dapatkan halal atau haram. Carilah rezeki yang halal meskipun sedikit, karena rezeki yang halal akan membawa berkah, sedangkan rezeki yang haram akan membawa malapetaka." Nasihat ini sangat menenangkan hati, karena banyak orang yang hidupnya penuh dengan kecemasan tentang rezeki. Mereka takut tidak akan mendapatkan pekerjaan, takut tidak akan bisa membayar tagihan, takut tidak akan bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Luqman mengingatkan kita bahwa Allah adalah Ar-Razak, yang memberikan rezeki, dan Dia tidak akan pernah melupakan hambanya. Yang harus kita lakukan adalah berusaha dengan jalan yang halal dan bertawakal kepada Allah, maka Allah pasti akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak kita sangka-sangka. Dalam hal menghadapi orang yang berbeda pendapat, Luqman juga memberikan nasihat yang sangat bijaksana. Dia berkata, "Wahai anakku, jika kamu berbeda pendapat dengan seseorang, janganlah kamu memaksakan pendapatmu. Sampaikan pendapatmu dengan cara yang baik dan penuh hikmah, kemudian biarkan dia memilih. Jika dia menerima, maka bersyukurlah. Jika dia menolak, maka sabar dan jangan sampai perbedaan pendapat merusak hubungan kalian. Ingatlah bahwa kebenaran tidak selalu harus dipaksakan, kadang waktu yang akan membuktikan siapa yang benar."
Nasihat ini sangat relevan di zaman sekarang di mana banyak terjadi perselisihan karena perbedaan pendapat, baik itu dalam masalah agama, politik, atau kehidupan sehari-hari. Banyak orang yang begitu yakin dengan pendapat mereka sehingga mereka memaksakan pendapat tersebut kepada orang lain, dan ketika orang lain tidak mau menerima, mereka menjadi marah dan hubungan pun rusak. Luqman mengajarkan kita untuk bijaksana dalam menyampaikan pendapat, menghormati perbedaan, dan tidak memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Luqman juga mengajarkan tentang pentingnya memilih pasangan hidup. Dia berkata, "Wahai anakku, ketika kamu ingin menikah, carilah wanita yang solihah, yang taat kepada Allah dan menjaga agamanya. Jangan tertipu oleh kecantikan atau harta, karena kecantikan akan pudar dan harta akan habis, tetapi akhlak yang baik akan bertahan selamanya. Wanita yang solihah akan menjadi penenang hatimu, penolong dalam agamamu, dan ibu yang baik bagi anak-anakmu. Sebaliknya, wanita yang buruk akhlaknya akan menjadi fitnah yang menghancurkan kehidupanmu, meskipun dia cantik dan kaya." Nasihat ini sangat penting karena pernikahan adalah salah satu keputusan terbesar dalam hidup seseorang. Banyak orang yang salah memilih pasangan karena mereka terpesona oleh penampilan luar atau status sosial, tanpa mempertimbangkan akhlak dan agamanya. Akibatnya, pernikahan mereka penuh dengan masalah dan penderitaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda bahwa wanita dinikahi karena 4 hal: hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Maka pilihlah yang agamanya baik, niscaya kamu akan beruntung. Ini sejalan dengan nasihat Luqman yang mengutamakan akhlak dan agama di atas segalanya. Luqman juga memberikan nasihat tentang bagaimana menghadapi kesulitan dalam hidup. Dia berkata, "Wahai anakku, ketika kamu menghadapi kesulitan, janganlah kamu putus asa. Ingatlah bahwa setelah kesulitan pasti ada kemudahan, seperti yang dijanjikan Allah dalam Al-Quran. Bersabarlah dan teruslah berdoa, karena Allah tidak akan memberikan beban kepada hambanya melebihi kemampuannya. Setiap kesulitan yang kamu hadapi adalah ujian dari Allah untuk melihat seberapa kuat imanmu, dan jika kamu lulus dari ujian ini, Allah akan memberikan ganjaran yang besar." Nasihat ini sangat menenangkan hati bagi siapa saja yang sedang menghadapi kesulitan. Banyak orang yang ketika menghadapi masalah, mereka langsung putus asa dan merasa bahwa hidup mereka sudah berakhir. Mereka lupa bahwa kesulitan adalah bagian dari kehidupan, dan tidak ada seorang pun yang hidup tanpa kesulitan. Yang membedakan adalah bagaimana kita merespon kesulitan tersebut. Apakah kita akan menyerah dan mengeluh, ataukah kita akan bersabar dan terus berusaha dengan keyakinan bahwa Allah pasti akan memberikan jalan keluar. Luqman juga mengajarkan tentang pentingnya menjaga amanah. Dia berkata, "Wahai anakku, jika seseorang mempercayakanmu dengan sesuatu, maka jaga amanah tersebut dengan sebaik-baiknya. Jangan pernah berkhianat terhadap amanah, meskipun orang yang memberimu amanah adalah orang yang pernah berkhianat kepadamu. Menjaga amanah adalah tanda keimanan, dan berkhianat terhadap amanah adalah tanda kemunafikan. Orang yang tidak bisa dipercaya adalah orang yang tidak memiliki nilai di mata Allah dan di mata manusia." Amanah adalah salah satu sifat yang sangat penting dalam Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal dengan julukan Al-Amin, yang artinya yang dapat dipercaya, bahkan sebelum dia diangkat menjadi nabi. Ini menunjukkan betapa pentingnya sifat ini. Amanah tidak hanya dalam hal barang atau harta yang dipercayakan kepada kita, tetapi juga dalam hal pekerjaan, janji, rahasia orang lain, dan semua tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Seorang Muslim sejati adalah orang yang bisa dipercaya dalam segala hal, dan orang lain merasa aman untuk mempercayakan sesuatu kepadanya. Luqman juga memberikan nasihat tentang bagaimana menggunakan waktu dengan bijaksana. Dia berkata, "Wahai anakku, waktumu adalah hidupmu. Jangan sia-siakan waktumu untuk hal-hal yang tidak berguna. Setiap detik yang berlalu tidak akan pernah kembali, maka gunakan setiap detik untuk hal-hal yang akan bermanfaat bagimu di dunia dan di akhirat. Orang yang menyia-nyiakan waktunya adalah orang yang merugi.
karena dia telah membuang hartanya yang paling berharga tanpa mendapatkan imbalan apapun. Di zaman sekarang, banyak orang yang menghabiskan berjam-jam bahkan berhari-hari untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Mereka menghabiskan waktu berjam-jam di media sosial, menonton video-video yang tidak mendidik, bermain game tanpa henti, atau hanya mengobrol tentang hal-hal yang tidak penting. Mereka tidak menyadari bahwa waktu yang mereka buang adalah waktu yang tidak akan pernah kembali. Ketika mereka tua nanti, mereka akan menyesal karena tidak menggunakan waktu muda mereka untuk hal-hal yang lebih bermanfaat. Luqman mengingatkan kita untuk menghargai waktu dan menggunakannya untuk hal-hal yang akan membawa manfaat jangka panjang. Ada juga nasihat Luqman tentang bagaimana bersikap kepada tetangga. Dia berkata, "Wahai anakku, berbuat baiklah kepada tetanggamu, meskipun dia tidak berbuat baik kepadamu. Jangan sampai tetanggamu tidur dalam keadaan lapar, sedangkan kamu kenyang, dan jangan sampai tetanggamu dalam kesulitan sedangkan kamu mampu membantunya tetapi tidak melakukannya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa malaikat Jibril terus-menerus mewasiatkan kepadanya tentang tetangga hingga dia mengira bahwa tetangga akan dijadikan sebagai ahli waris. Ini menunjukkan betapa pentingnya hak tetangga dalam Islam. Di zaman sekarang, hubungan antar tetangga seringkali sangat dingin. Banyak orang yang bahkan tidak kenal dengan tetangga sebelah rumahnya, apalagi berbuat baik kepada mereka. Mereka hidup dalam isolasi, fokus pada kehidupan mereka sendiri, dan tidak peduli dengan orang-orang di sekitar mereka. Padahal, Islam mengajarkan kita untuk membangun komunitas yang kuat, yang dimulai dari hubungan baik dengan tetangga. Tetangga adalah orang yang paling dekat dengan kita secara fisik, maka mereka memiliki hak yang besar terhadap kita. Luqman juga mengajarkan tentang pentingnya bertobat. Dia berkata, "Wahai anakku, jika kamu berbuat dosa, janganlah kamu terus-menerus tenggelam dalam dosa tersebut. Segeralah bertobat kepada Allah, karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Pintu taubat selalu terbuka selama nyawa masih di kandung badan dan selama matahari belum terbit dari barat. Jangan sampai kamu menunda taubat hingga kematian datang, karena pada saat itu taubat tidak akan diterima lagi. Nasihat ini sangat penting karena setiap manusia pasti pernah berbuat dosa. Tidak ada seorang pun yang sempurna kecuali para nabi. Perbedaan antara orang yang baik dan yang buruk adalah bagaimana mereka merespon dosa mereka. Orang yang baik akan segera bertobat ketika menyadari kesalahannya, sedangkan orang yang buruk akan terus-menerus berbuat dosa dan bahkan membanggakan dosanya. Luqman mengajarkan kita untuk tidak putus asa dari rahmat Allah, karena tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni oleh Allah, asalkan kita bertobat dengan sungguh-sungguh. Luqman juga memberikan nasihat tentang bagaimana menghadapi ujian kesenangan. Dia berkata, "Wahai anakku, ujian kesenangan lebih berat daripada ujian kesulitan. Ketika kamu dalam kesulitan, kamu akan ingat kepada Allah dan berdoa kepadanya. Tetapi ketika kamu dalam kesenangan, kamu mungkin lupa kepada Allah dan tenggelam dalam kelalaian. Maka berhati-hatilah dengan nikmat yang Allah berikan kepadamu. Jangan sampai nikmat tersebut membuatmu lupa kepada pemberi nikmat." Ini adalah pelajaran yang sangat dalam dan seringkali diabaikan. Banyak orang yang bisa bertahan dalam kesulitan, tetapi jatuh ketika mendapatkan kesenangan. Ketika mereka miskin, mereka rajin salat dan berdoa, tetapi ketika mereka kaya, mereka lupa untuk salat. Ketika mereka sakit, mereka ingat Allah, tetapi ketika mereka sehat, mereka tenggelam dalam maksiat. Ini menunjukkan bahwa ujian kesenangan memang lebih berat, karena kesenangan bisa membuat manusia lupa diri dan lupa kepada Tuhannya. Menjelang akhir hidupnya, Luqman memberikan nasihat terakhir kepada anaknya. Dia berkata, "Wahai anakku, aku telah memberikan banyak nasihat kepadamu sepanjang hidupku, dan sekarang aku akan memberikan nasihat terakhir yang mungkin paling penting. Jadilah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Jangan hanya hidup untuk dirimu sendiri, tetapi hiduplah untuk memberi manfaat bagi orang-orang di sekitarmu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Jika kamu ingin hidup yang bermakna,
maka buatlah dirimu berguna bagi orang lain. Inilah esensi dari kehidupan yang bermakna menurut Luqman. Bukan tentang seberapa banyak harta yang kita kumpulkan, bukan tentang seberapa tinggi jabatan yang kita raih, tetapi tentang seberapa banyak manfaat yang kita berikan kepada orang lain. Kehidupan yang bermakna adalah kehidupan yang meninggalkan jejak kebaikan, yang ketika kita sudah tiada, orang-orang masih merasakan manfaat dari apa yang telah kita lakukan. Luqman ingin anaknya menjadi orang seperti ini, dan ini adalah warisan terbaik yang bisa diberikan seorang ayah kepada anaknya. Kisah Luqman Al-Hakim mengajarkan kita banyak hal. Pertama, hikmah adalah karunia Allah yang bisa diberikan kepada siapa saja, tidak peduli latar belakangnya. Luqman adalah seorang budak berkulit hitam yang secara fisik tidak menarik, tetapi Allah memberikan kepadanya hikmah yang luar biasa karena dia memiliki hati yang bersih dan akal yang cerdas. Ini mengajarkan kita untuk tidak pernah meremehkan siapapun berdasarkan penampilan atau status sosialnya, karena bisa jadi orang yang kita remehkan adalah orang yang paling mulia di sisi Allah. Kedua, pendidikan anak adalah tanggung jawab yang sangat besar. Luqman tidak hanya memberikan nasihat kepada anaknya, tetapi dia mendidik dengan teladan. Dia hidup sesuai dengan apa yang dia ajarkan, dan ini membuat nasihatnya sangat berpengaruh. Banyak orang tua di zaman sekarang yang hanya pandai menasihati, tetapi tidak memberikan teladan. Mereka menyuruh anak mereka untuk salat, tetapi mereka sendiri tidak salat. Mereka melarang anak mereka untuk berbohong, tetapi mereka sendiri sering berbohong. Anak-anak belajar lebih banyak dari apa yang mereka lihat daripada apa yang mereka dengar. Maka teladan adalah metode pendidikan yang paling efektif. Ketiga, akhlak yang baik adalah investasi terbaik dalam hidup. Luqman tidak meninggalkan warisan berupa harta atau tahta kepada anaknya, tetapi dia meninggalkan warisan berupa nasihat dan akhlak yang baik. Dan ternyata, warisan inilah yang paling berharga dan paling abadi. Nama Luqman tetap dikenang hingga hari kiamat karena akhlak dan hikmahnya, bukan karena hartanya. Berapa banyak orang kaya dan berkuasa di zamannya yang sudah tidak ada yang ingat namanya. Tetapi Luqman, seorang budak yang sederhana, namanya diabadikan dalam Al-Quran dan dikenang oleh jutaan orang sepanjang sejarah. Keempat, kesabaran dan syukur adalah kunci kebahagiaan. Luqman menghadapi banyak kesulitan dalam hidupnya, mulai dari perbudakan hingga berbagai ujian lainnya, tetapi dia tidak pernah mengeluh. Dia bersabar dan bersyukur, dan ini membuat hidupnya penuh dengan ketenangan dan keberkahan. Di zaman sekarang, banyak orang yang hidupnya jauh lebih nyaman daripada Luqman, tetapi mereka tidak bahagia karena mereka tidak pernah bersyukur. Mereka selalu fokus pada apa yang tidak mereka miliki, bukan pada apa yang sudah mereka miliki. Luqman mengajarkan kita untuk bersyukur dalam segala keadaan, karena syukur akan menambah nikmat, sedangkan keluhan akan mengurangi berkah. Kelima, tauhid adalah fondasi dari semua kebaikan. Luqman memulai semua nasihatnya dengan menekankan pentingnya tauhid, yaitu mengesahkan Allah dan tidak mempersekutukannya dengan apapun. Ini adalah pesan yang paling penting, karena tanpa tauhid, semua amal perbuatan akan sia-sia. Seseorang bisa melakukan banyak kebaikan, tetapi jika dia tidak beriman kepada Allah dengan benar, semua kebaikannya tidak akan diterima. Maka, kita harus memastikan bahwa iman kita kepada Allah benar dan lurus, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keenam, ilmu harus diamalkan. Luqman bukan hanya orang yang berilmu, tetapi dia juga mengamalkan ilmunya. Dia tidak hanya berbicara tentang kesabaran, tetapi dia sendiri adalah orang yang sangat sabar. Dia tidak hanya mengajarkan tentang kejujuran, tetapi dia sendiri adalah orang yang sangat jujur. Konsistensi antara perkataan dan perbuatan inilah yang membuat nasihatnya sangat berpengaruh dan dihormati oleh banyak orang. Di zaman sekarang, banyak orang yang pandai berbicara tentang kebaikan, tetapi kehidupan mereka tidak mencerminkan apa yang mereka katakan. Ini adalah kemunafikan yang harus kita hindari. Ketujuh, rendah hati adalah ciri orang yang benar-benar bijaksana. Meskipun Luqman memiliki hikmah yang luar biasa dan dihormati oleh banyak orang,
dia tidak pernah sombong atau merasa lebih baik dari orang lain. Dia tetap rendah hati dan selalu menganggap dirinya sebagai hamba Allah yang lemah yang membutuhkan bimbingannya. Kesombongan adalah penyakit hati yang bisa menghancurkan semua kebaikan yang telah kita lakukan. Maka kita harus selalu menjaga diri dari penyakit ini dengan terus mengingat bahwa semua yang kita miliki adalah pemberian Allah, bukan hasil usaha kita sendiri. Kedelapan, hidup adalah tentang prioritas. Luqman mengajarkan anaknya untuk memprioritaskan hal-hal yang penting, yaitu iman, ibadah, akhlak, dan hubungan dengan Allah dan sesama manusia. Dia tidak mengajarkan anaknya untuk fokus mengejar kekayaan atau kekuasaan, karena dia tahu bahwa hal-hal tersebut adalah sementara dan tidak akan membawa kebahagiaan sejati. Banyak orang di zaman sekarang yang memiliki prioritas yang terbalik. Mereka menghabiskan seluruh hidup mereka untuk mengejar dunia dan melupakan akhirat. Mereka bekerja siang malam untuk mengumpulkan harta, tetapi tidak punya waktu untuk salat. Mereka punya waktu untuk menonton televisi berjam-jam, tetapi tidak punya waktu untuk membaca Al-Quran. Luqman mengingatkan kita untuk memprioritaskan apa yang benar-benar penting dalam hidup. Kesembilan, setiap orang memiliki tanggung jawab untuk menyebarkan kebaikan. Luqman tidak hanya menjaga kebaikan untuk dirinya sendiri, tetapi dia juga mengajarkannya kepada anaknya dan kepada orang-orang di sekitarnya. Dia memahami bahwa ilmu yang tidak disebarkan adalah ilmu yang tidak bermanfaat. Setiap muslim memiliki tanggung jawab untuk menyebarkan kebaikan sesuai dengan kemampuannya, bisa melalui perkataan, perbuatan, atau dengan memberikan dukungan kepada orang lain yang menyebarkan kebaikan. Tidak ada alasan bagi kita untuk diam ketika kita melihat kemungkaran atau ketika kita memiliki ilmu yang bermanfaat yang bisa kita bagikan kepada orang lain. Kesepuluh, doa adalah senjata orang yang beriman. Meskipun Luqman sangat bijaksana dan memiliki banyak kemampuan, dia tidak pernah mengandalkan kemampuannya sendiri. Dia selalu berdoa kepada Allah dan memohon bimbingannya dalam setiap langkahnya. Doa adalah komunikasi langsung antara hamba dengan Tuhannya, dan tidak ada yang lebih mulia daripada berdoa kepada Allah. Sayangnya, banyak orang yang lupa untuk berdoa atau hanya berdoa ketika mereka dalam kesulitan. Padahal, kita harus berdoa dalam segala keadaan, baik dalam kesulitan maupun dalam kesenangan, karena kita selalu membutuhkan pertolongan dan bimbingan Allah. Kisah Luqman juga mengingatkan kita tentang pentingnya memilih lingkungan yang baik. Luqman hidup di tengah masyarakat yang mayoritas menyembah berhala, tetapi dia tidak terpengaruh oleh lingkungannya. Dia tetap teguh dalam keimanannya kepada Allah yang Maha Esa. Ini menunjukkan bahwa meskipun lingkungan memiliki pengaruh yang besar terhadap kehidupan kita, tetapi pada akhirnya kita sendiri yang menentukan pilihan kita. Kita tidak bisa menyalahkan lingkungan untuk semua kesalahan kita, karena setiap orang memiliki kehendak bebas untuk memilih jalan yang benar atau jalan yang salah. Namun, meskipun Luqman bisa bertahan dalam lingkungan yang buruk, dia tetap mengajarkan kepada kita untuk memilih lingkungan yang baik jika memungkinkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan hijrah dari Mekah ke Madinah untuk mencari lingkungan yang lebih baik untuk membangun masyarakat Islam. Ini menunjukkan bahwa meskipun kita harus kuat dalam iman kita, tetapi kita juga harus bijaksana dalam memilih lingkungan yang mendukung pertumbuhan iman kita. Jika kita berada dalam lingkungan yang terus-menerus mendorong kita kepada maksiat, maka kita harus berusaha untuk pindah ke lingkungan yang lebih baik, atau setidaknya mencari teman-teman yang bisa menguatkan iman kita. Luqman juga mengajarkan tentang pentingnya konsistensi dalam kebaikan. Kebaikan yang dilakukan sekali-sekali tidak akan memberikan dampak yang besar, tetapi kebaikan yang dilakukan secara konsisten, meskipun kecil, akan memberikan dampak yang luar biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa amal yang paling dicintai Allah adalah yang dilakukan secara konsisten meskipun sedikit. Ini menunjukkan bahwa Allah lebih menyukai konsistensi daripada kuantitas. Lebih baik kita melakukan kebaikan kecil setiap hari daripada melakukan kebaikan besar sekali-sekali. Luqman menunjukkan konsistensi ini dalam hidupnya. Dia tidak hanya bijaksana pada waktu-waktu tertentu, tetapi dia bijaksana sepanjang hidupnya.
Ada juga pelajaran penting tentang bagaimana menghadapi kritik dan pujian. Luqman adalah orang yang sangat terkenal dan dihormati. Pasti ada banyak orang yang memujinya. Namun, dia tidak pernah terlena dengan pujian. Dia tetap rendah hati dan tidak merasa bahwa dirinya sudah sempurna. Di sisi lain, pasti ada juga orang yang mengkritiknya atau tidak menyukainya, tetapi dia tidak membiarkan kritik tersebut mempengaruhi kebaikannya. Dia tetap melakukan apa yang benar tanpa peduli apa kata orang. Ini adalah sikap yang sangat penting, karena banyak orang yang terlalu terpengaruh oleh pendapat orang lain. Mereka melakukan kebaikan hanya untuk mendapatkan pujian, atau mereka berhenti melakukan kebaikan karena takut dikritik. Seorang Muslim sejati melakukan kebaikan karena Allah, bukan karena manusia. Luqman juga mengajarkan tentang pentingnya merencanakan masa depan tanpa melupakan akhirat. Dia tidak mengajarkan anaknya untuk hanya fokus pada akhirat dan melupakan dunia, tetapi juga tidak mengajarkan untuk fokus pada dunia dan melupakan akhirat. Dia mengajarkan keseimbangan, bekerja untuk dunia seolah-olah kamu akan hidup selamanya, tetapi bekerja untuk akhirat seolah-olah kamu akan mati besok. Ini adalah keseimbangan yang sangat penting dalam Islam. Kita harus berusaha mencari rezeki yang halal, merencanakan masa depan kita, tetapi tidak boleh melupakan bahwa tujuan akhir dari semua ini adalah untuk beribadah kepada Allah dan mendapatkan ridha-Nya. Di akhir hidupnya, ketika Luqman merasa bahwa ajalnya sudah dekat, dia mengumpulkan keluarganya dan memberikan nasihat terakhir. Dia berkata, "Aku akan meninggalkan dunia ini, tetapi aku tidak meninggalkan kalian dalam keadaan kosong. Aku telah memberikan kalian nasihat-nasihat yang akan membimbing kalian dalam kehidupan ini. Jika kalian mengikuti nasihat ini, kalian akan bahagia di dunia dan di akhirat. Tetapi jika kalian mengabaikannya, janganlah kalian menyalahkan aku di hari kiamat kelak, karena aku telah menunaikan tanggung jawabku untuk membimbing kalian." Kata-kata terakhir Luqman ini sangat menyentuh, karena menunjukkan rasa tanggung jawab yang besar terhadap keluarganya. Dia tidak ingin meninggalkan dunia ini dengan meninggalkan keluarganya dalam kebodohan atau kesesatan. Dia telah berusaha semaksimal mungkin untuk membimbing mereka, dan sekarang tanggung jawab ada di pundak mereka untuk mengikuti atau mengabaikan bimbingan tersebut. Ini adalah pelajaran bagi setiap orang tua, bahwa kita memiliki tanggung jawab yang besar untuk mendidik anak-anak kita sebelum kita meninggalkan dunia ini. Kita tidak tahu kapan ajal kita akan datang, maka kita harus memanfaatkan setiap kesempatan untuk memberikan pendidikan terbaik kepada anak-anak kita. Setelah Luqman meninggal, nasihat-nasihatnya terus hidup dan berkembang. Anaknya menjadi orang yang solih dan menyebarkan nasihat ayahnya kepada orang-orang di sekitarnya. Nasihat-nasihat tersebut diturunkan dari generasi ke generasi, hingga akhirnya diabadikan dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah kehormatan yang luar biasa, bahwa seorang manusia biasa, yang bukan nabi, nasihatnya diabadikan dalam kitab suci yang akan dibaca oleh jutaan orang hingga hari kiamat. Ini menunjukkan bahwa Allah menghargai orang-orang yang bijaksana dan berusaha untuk membimbing orang lain kepada jalan yang benar. Kisah Luqman juga mengingatkan kita bahwa kebijaksanaan bukanlah sesuatu yang datang secara tiba-tiba atau karena keturunan. Luqman bukan dari keluarga bangsawan atau dari keluarga ulama, tetapi dia mendapatkan hikmah karena kesungguhan hatinya dalam mencari kebenaran, karena kesabarannya dalam menghadapi ujian, dan karena keikhlasannya dalam beribadah kepada Allah. Ini adalah kabar gembira bagi kita semua, bahwa tidak peduli dari mana kita berasal, apa latar belakang kita semua memiliki kesempatan untuk mendapatkan hikmah jika kita berusaha dengan sungguh-sungguh. Di zaman sekarang, kita sangat membutuhkan figur seperti Luqman. Kita hidup di zaman yang penuh dengan fitnah, di mana kebenaran dan kebatilan tercampur aduk, di mana banyak orang yang bingung tentang apa yang benar dan apa yang salah. Kita membutuhkan orang-orang bijaksana yang bisa membimbing kita, yang bisa memberikan nasihat dengan penuh hikmah, yang bisa menjadi teladan dalam perkataan dan perbuatan. Dan sebenarnya, setiap kita memiliki potensi untuk menjadi seperti Luqman dalam skala kita masing-masing.
Kita mungkin tidak bisa memberikan nasihat kepada ribuan orang, tetapi kita bisa memberikan nasihat kepada keluarga kita, teman-teman kita, tetangga kita. Kita mungkin tidak bisa mengubah dunia, tetapi kita bisa mengubah lingkungan kecil di sekitar kita dengan menjadi teladan yang baik. Untuk menjadi seperti Luqman, kita harus mulai dari diri kita sendiri. Pertama, kita harus memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Pastikan salat kita tepat waktu dan dengan khusyuk, perbanyak membaca Al-Quran dan memahami maknanya, perbanyak zikir dan doa, dan jauhi semua larangan Allah. Kedua, kita harus memperbaiki akhlak kita kepada sesama manusia. Jadilah orang yang jujur, amanah, sabar, pemaaf, dan rendah hati. Ketiga, kita harus terus menuntut ilmu, karena ilmu adalah cahaya yang menerangi jalan hidup kita. Keempat, kita harus mengamalkan ilmu yang kita pelajari, karena ilmu tanpa amal tidak ada manfaatnya. Kelima, kita harus berusaha untuk menyebarkan kebaikan kepada orang lain, sesuai dengan kemampuan kita. Jika setiap muslim berusaha untuk menjadi seperti Luqman, bayangkan bagaimana kondisi umat Islam dan bahkan dunia secara keseluruhan. Akan ada banyak orang bijaksana yang bisa menjadi panutan, akan ada banyak keluarga yang harmonis karena dididik dengan baik, akan ada banyak masyarakat yang aman dan damai karena setiap orang menjaga akhlaknya, dan akan ada banyak pemimpin yang adil karena mereka takut kepada Allah. Ini adalah visi Islam yang sesungguhnya, dan Luqman adalah salah satu contoh nyata dari visi tersebut. Kisah Luqman juga mengingatkan kita tentang pentingnya warisan yang kita tinggalkan. Banyak orang yang sibuk mengumpulkan harta untuk anak-anak mereka, tetapi mereka lupa memberikan pendidikan agama dan akhlak yang baik. Padahal, harta yang ditinggalkan bisa habis dalam sekejap, tetapi pendidikan dan akhlak yang baik akan bertahan selamanya dan bahkan bisa diturunkan kepada cucu dan cicit mereka. Luqman tidak meninggalkan harta yang melimpah, tetapi dia meninggalkan warisan yang jauh lebih berharga, yaitu nasihat-nasihat yang penuh hikmah. Dan ternyata, warisan inilah yang membuat namanya tetap hidup hingga sekarang. Saudara-saudariku, kisah Luqman Al-Hakim adalah kisah yang sangat menginspirasi dan penuh dengan pelajaran berharga. Dari seorang budak yang sederhana, Allah mengangkat derajatnya menjadi orang yang bijaksana yang namanya diabadikan dalam Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa di sisi Allah, yang penting bukanlah status sosial atau kekayaan materi, tetapi kebersihan hati dan ketakwaan. Luqman mengajarkan kita tentang tauhid, tentang pentingnya berbakti kepada orang tua, tentang kesadaran bahwa Allah selalu mengawasi, tentang kewajiban mendirikan salat dan menyuruh kepada kebaikan, tentang kesabaran dalam menghadapi ujian, tentang akhlak yang baik dalam berinteraksi dengan manusia, dan masih banyak lagi pelajaran berharga lainnya. Nasihat-nasihat Luqman bukan hanya untuk zamannya, tetapi untuk setiap zaman dan setiap generasi. Nasihat-nasihat tersebut menembus waktu karena dasarnya adalah kebenaran yang abadi, yaitu ajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang benar di zaman Luqman tetap benar di zaman kita sekarang, dan akan tetap benar hingga hari kiamat. Maka, marilah kita mengambil pelajaran dari kisah Luqman dan menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mulailah dari hal-hal kecil. Perbaiki salat kita, jadilah lebih jujur dalam setiap perkataan kita, bersikaplah lebih baik kepada orang tua kita, didiklah anak-anak kita dengan penuh kasih sayang dan kebijaksanaan, jagalah lisan kita dari perkataan yang sia-sia, bersedekahlah kepada yang membutuhkan, dan yang paling penting, jangan pernah mempersekutukan Allah dengan apapun. Jika kita bisa melakukan hal-hal ini secara konsisten, insya Allah kita akan merasakan ketenangan dan kebahagiaan yang sama seperti yang dirasakan oleh Luqman Al-Hakim. Ingatlah saudara-saudariku, bahwa hidup ini sangat singkat. Kita tidak tahu kapan kematian akan menjemput kita, maka gunakanlah setiap waktu yang kita miliki untuk hal-hal yang bermanfaat. Jangan sia-siakan hidup kita untuk hal-hal yang tidak ada nilainya di sisi Allah. Jadilah orang yang bermanfaat bagi orang lain, tinggalkanlah jejak kebaikan yang akan terus membawa manfaat meskipun kita sudah tiada. Ini adalah kehidupan yang bermakna,
kehidupan yang tidak sia-sia, kehidupan yang akan membawa kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Semoga Allah memberikan kita hikmah seperti yang Dia berikan kepada Luqman. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang bijaksana dalam setiap keputusan dan tindakan kita. Semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk mengamalkan nasihat-nasihat Luqman dalam kehidupan kita. Dan semoga Allah mengumpulkan kita dengan Luqman dan para orang-orang solih di surganya kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa saudara-saudariku, jika kalian merasa tersentuh dan mendapatkan manfaat dari kisah inspiratif ini, silakan tekan tombol like. Bagikan video ini kepada keluarga dan teman-teman kalian agar mereka juga bisa mengambil pelajaran dari kisah Luqman Al-Hakim. Subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan video-video inspiratif selanjutnya. Mari kita sama-sama belajar dan saling menguatkan dalam kebaikan. Tuliskan juga di kolom komentar pelajaran apa yang paling berkesan bagi kalian dari kisah Luqman ini. Karena dengan berbagi, kita semua bisa saling belajar dan mendapatkan perspektif yang lebih luas. Terima kasih telah menyimak kisah penuh berkah ini hingga seakhir. Semoga Allah senantiasa membimbing kita di jalan yang lurus, melindungi kita dari segala kejahatan, dan memberikan kita kekuatan untuk terus istiqomah dalam kebaikan. Ingatlah selalu bahwa setiap detik dalam hidup kita adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik, untuk lebih dekat kepada Allah, dan untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Jangan sia-siakan kesempatan tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.